Campuran larutan yang kita ketahui secara jelas ada dua, yaitu campuran homogen atau larutan sejati dan campuran heterogen atau suspensi. Pada campuran homogen, semua partikel yang larut dan menghasilkan suatu fase yang tidak dapat dipisahkan. Pada suspensi, partikel-partikel ini tidak larut dan kedua fase dapat dipisahkan. Di antara kedua jenis larutan ini ada yang disebut dengan koloid. Koloid ini merupakan satu fase yang tidak terpisah, tetapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah saus tomat dan aerosol. Dalam sistem koloid, partikel koloid disebut fase terdispersi dan mediumnya sebagai medium pendispersi. Sistem koloid memiliki beberapa sifat yang berbeda dari larutan sejati. Yang pertama, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan ini bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini, tidak dapat menjelaskan kenapa partikel bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa gerakan Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya. Koloid ini tidak akan ditembus cahaya, tetapi dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati, cahaya ini akan tembus. Pada koloid, cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga, adsorpsi. Zat-zat yang terdispersi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Gejala penempelan zat asing ini disebut dengan adsorpsi. Zat-zat yang terikat secara adsorpsi akan membentuk lapisan dan tebalnya sekitar 1-2 partikel. Jika partikel ini mengadsorpsi anion, maka sistem koloid akan bermuatan negatif. Jika yang diadsorpsi adalah kation, maka sistem koloid akan bermuatan positif. Yang keempat, elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektrod yang berlawanan muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah dalam industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat pada cat. Akibatnya, cat ini akan menempel lebih kuat. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik pemurnian koloid yang berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Dialisis dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi-permeable. Selanjutnya, membran ini direndam pada air. Ion-ion pada medium pendispersi lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga ion ini dapat pindah dan keluar dari sistem koloid. Partikel koloid akan tetap dalam kantong membran.